Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, berjumpa kembali bersama saya Siti Wiwi Susanti dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, di mana saya sedang meniti salah satu program dari Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait tipe-tipe kepemimpinan. Sahabat tahu belum apa sih tipe kepemimpinan ini? Nah, sahabat, tipe kepemimpinan ini merupakan suatu bentuk atau jenis kepemimpinan di mana di dalamnya diimplementasikan atau telah diterapkan satu atau lebih gaya kepemimpinan sebagai aspek pendukungnya. Mungkin banyak referensi yang dapat kita ambil dari buku maupun jurnal terkait tipe-tipe kepemimpinan. Nah, jika kita udah tahu nih tentang tipe-tipe kepemimpinan itu seperti apa, kita dapat mudah mengenali tiap leader atau pemimpin yang ada di lingkungan kita, ataupun diri kita sendiri ini termasuk tipe yang apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait tipe-tipe kepemimpinan, yaitu diantaranya yang pertama ada tipe otoratik. Nah, kepemimpinan yang tergolong otoratik ini biasanya lebih cenderung dikenal dengan tipe yang negatif. Mungkin sahabat juga berpandangan seperti itu. Namun, jika kita mengetahui tipe-tipe kepemimpinan ini tentunya memiliki sifat positif maupun negatif tergantung dari leadernya dalam mengelola organisasi. Jadi kita itu tidak dapat menilai sembarangan bahwa tipe ini itu negatif. Nah, tipe ini biasanya bersifat egois. Adapun beberapa sifat jenis dari tipe-tipe otoratik, yaitu yang pertama ini pemimpin memegang kekuasaan penuh, dan kedua mengidentikan tujuan dirinya dengan organisasi. Jadi kita ini tidak dapat menebak pemimpin ini seperti apa dalam mengambil tipe otoratik. Kemudian yang ketiga, cenderung pemimpin menganggap bawahannya ini sebagai alat yang dimana dipaksa untuk melakukan dengan sempurna apa yang dia mau. Jadi dia itu tidak mau menerima saran maupun kritikan dari bawahannya. Namun di sini tujuannya melainkan untuk organisasi juga. Nah, yang keempat, tergantung pada kekuasaan formal. Dan yang kelima, sifatnya itu dalam tindakan pergerakannya sering menggunakan pergerakan yang memaksa. Jadi pemimpin ini lebih memaksa kepada bawahannya untuk melakukan juktis-juktis dari bawahan sendiri. Nah, tipe otoratik ini dapat bernilai positif ketika dalam situasi tertentu. Jadi yang tadi yang seperti saya katakan bahwa tipe itu memiliki sifat positif maupun negatif. Jadi kita itu tidak dapat sembarangan dalam mengambil pandangan bahwa tipe otoratik ini negatif, padahal ini memiliki sifat positifnya juga. Nah, seperti contoh jika kita lihat di Indonesia dulu pada masa kepemimpinan Pak Harto yang dikenal dengan otoratiknya. Namun jika kita lihat Indonesia ini malah tentram. Mengapa seperti itu? Nah, karena di sini Pak Harto itu dapat menghandle orang-orang Indonesia yang pandai berbicara dengan tindakan-tindakannya yang tegas. Jadi, jika ada yang bertanya, ada tipe yang lebih baik atau tidak, itu jawabannya tidak ada. Karena semua buruk maupun baik tergantung bagaimana pemimpin dalam mengelola organisasinya. Nah, adapun kelebihan dari tipe otoratik ini, yaitu yang pertama, keputusan yang diambil cepat. Karena mengapa? Karena keputusan di sini itu merupakan hak pemimpinnya, hak pemimpin sendiri. Jadi dengan tipe otoratik ini tidak perlu birokrasi yang panjang. Jadi pemimpin cepat mengambil pilihan atau putusan dalam suatu permasalahan.
Kemudian yang kedua, memiliki sifat tegas cenderung keras. Nah, jadi di sini ketika bawahan ini mendapatkan kesalahan, melakukan kesalahan, maka pemimpin ini cenderung langsung menegur. Nah, dalam arti orang yang salah ini dapat langsung diluruskan oleh pemimpinnya. Jadi ini kelebihan dari tipe otoratik. Dan kelebihan dari tipe otoratik yang ketiga ini mudah dilakukan pengawasan oleh pemimpin, karena tadi hak secara penuh yang memegang kekuasaan secara penuh adalah pemimpin. Nah, selain itu, tipe otoratik juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, suasana kerja ini jadi kaku. Karena mengapa suasana kerja jadi kaku? Dengan sikap yang cenderung keras ini membuat bawahannya ini merasa takut. Jadi suasana kerja ini jadi kaku. Kemudian yang kedua, yaitu cenderung buat kerisuhan. Dan ketiga, bawahan tertekan. Jadi karena sikapnya yang keras, kemudian bawahan merasa takut, jadi bawahan ini itu merasa tertekan sehingga sulit bawahannya ini untuk mengeluarkan ide-idenya, sehingga dari sini kreativitasnya ini terabaikan. Ya, gitu. Lalu selanjutnya ada tipe laissez-faire atau kendali bebas. Nah, tipe laissez-faire ini bertolak belakang malah dengan tipe otoratik. Karena mengapa? Di sini pemimpin ini lebih mempercayakan secara penuh kepada bawahannya. Jadi pemimpin itu cenderung tidak terlihat, tidak dominan, sehingga bawahan ini mampu mengembangkan kreativitasnya. Dalam hal ini, pemimpin sebenarnya seperti salah dalam menafsirkan makna demokratis dengan memberikan kebebasan secara penuh kepada bawahannya. Jadi, tidak ada tipe yang lebih positif maupun negatif. Semua ini bergantung pada pemimpin yang bagaimana cara mengelola organisasinya. Kelebihan dari tipe laissez-faire ini yaitu yang pertama, keputusan ini di bawahan. Jadi dalam arti bawahan di sini ini lebih mandiri karena keputusan-keputusan ini lebih didominan oleh bawahan. Kemudian yang kedua, pemimpin ini tidak dominan sehingga muncullah kreativitas dari bawahannya sendiri, karena tadi bawahan ini merasa mandiri dengan adanya dipercayakan kepercayaan secara penuh oleh pemimpinnya. Kemudian yang ketiga, di sini karena bawahan mendapatkan kepercayaan penuh ini membuat bawahan ini tidak merasa tertekan. Jadi suasana kerja ini tidak kaku. Nah, kemudian kelemahan dari tipe laissez-faire ini yaitu yang pertama, bawahan ini dibiarkan sesuka hati oleh pemimpinnya. Jadi kebanyakan bawahan ini menjadi tidak hormat kepada pemimpinnya. Kemudian yang kedua, mudah terjadi kekacauan. Mengapa kok jadi mudah terjadi kekacauan? Karena bawahan tadi yang merasa menjadi sudah mandiri, mereka ini banyak yang merasa dapat menjadi leader. Jadi banyak yang merasa jadi leader di sini. Jadi ya tadi dapat menimbulkan kekacauan. Kemudian yang ketiga, tujuan organisasi ini sulit dicapai. Mengapa seperti itu? Karena pemimpinnya tidak dominan, dapat saja dalam melaksanakan tugas-tugasnya bawahan ini melenceng. Jadi kalau ada yang melenceng, malah tidak dapat langsung diluruskan. Ya, tadi ada kesempatan untuk tujuan organisasi ini jadi sulit untuk dicapai. Kemudian kita akan melanjutkan terkait tipe yang ketiga, yaitu tipe demokratik. Jika kita lihat, jika kita lihat itu tipe demokratik ini memang baik. Mungkin sahabat juga merasa seperti itu. Namun di Indonesia ini masih dipertanyakan loh penerapannya. Apakah itu benar demokratis ataupun demokratis bersyarat. Nah, tipe ini didasarkan dengan aktivitas dari organisasi yang berjalan dengan
lancar, di mana mencapai tujuan dengan teknis permasalahannya yang diselesaikan bersama-sama. Jadi semua ini ikut berpartisipasi dalam memecahkan suatu permasalahan, baik itu pemimpin maupun bawahannya. Nah, kelebihan dari tipe demokratik ini yaitu yang pertama, cenderung harmonis. Karena tadi pemimpin maupun bawahan ini melakukan aktivitas organisasinya baik dalam tugas itu secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, diskusi bersama sehingga bawahan merasa lebih dihargai karena memiliki andil dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengembangkan daya aktif bawahan tanpa rasa takut. Jadi di sini tuh pemimpin sama bawahannya itu sudah klop. Jadi mereka itu merasa tidak takut karena tapi mereka tetap menghormati pemimpinnya. Kemudian yang keempat, pemimpin dan bawahan ini memiliki pemikiran yang sejalan. Karena tadi mereka selalu diskusi bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun kelemahan dari tipe demokratik, yaitu yang pertama, proses pengambilan keputusan ini butuh waktu yang lama karena mempersatukan pemikiran banyak orang menjadi satu tujuan yang sama itu memang perlu membutuhkan banyak waktu ya sahabat. Kemudian kelemahan yang kedua ini sulit mencapai kata mufakat, ya seperti tadi alasannya karena pemikiran yang banyak dari anggota juga, jadi sulit untuk mencapai kata mufakat dengan cepat. Kemudian yang ketiga, memicu konflik yang sering terjadi jika masing-masing anggotanya ini memiliki ego yang tinggi. Ya tadi karena mereka memiliki pemikiran sendiri, jika tidak satu maka dapat memicu suatu konflik. Kemudian kita akan bahas terkait tipe kepemimpinan yang keempat, yaitu tipe karismatik. Nah, tipe karismatik ini memiliki di mana pemimpinnya ini memiliki kemampuan atau keterampilan yang dapat membuat orang terpesona, atau dalam arti anggotanya ini menjadi lebih tertarik dengan pemimpinnya karena kemampuan maupun keterampilan dari pemimpin yang dimiliki pemimpin tersebut. Nah, kelebihan dari tipe karismatik ini yaitu yang pertama, pemimpin ini tegas dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, memberikan rasa aman. Anggotanya ada udah terpesona, udah tertarik gitu sama pemimpinnya. Jadi ya anggota ya merasa lebih aman gitu kan, karena pemimpin juga lebih mudah dipercaya karena memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat membuat bawahnya sendiri terpesona. Kemudian yang ketiga, loyalitas tadi atau keyakinan dari bawahannya. Jadi bawahannya ini lebih percaya kepada pemimpinnya. Kemudian, kelemahan dari tipe karismatik ini yaitu yang pertama, bawahan tidak memiliki inisiatif. Karena di sini kayak manut gitu. Apa yang disampaikan oleh pemimpin, kalau mereka bawahan udah terpesona duluan, udah tertarik duluan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pemimpin, jadi mereka itu tidak memiliki inisiatif ya. Kalau disuruh gini ya ikut gini, karena mereka itu udah percaya banget sama pemimpinnya. Kemudian yang kedua, keputusan tidak dengan musyawarah. Jadi di sini memang pemimpin lebih dominan. Kemudian yang ketiga, daya imajinasi pengikutnya rendah. Ya seperti tadi, karena bawahan di sini juga tidak memiliki inisiatif. Dan mereka terlalu percaya dengan pemimpin. Jadi kalau udah ditentukan gini, ya pemimpinnya juga ikut gini ya. Karena mereka udah percaya banget sama pemimpinnya. Jadi mereka tidak ada inisiatifnya sehingga daya imajinasi pemimpinnya pun ikut rendah. Kemudian selanjutnya tipe yang terakhir yaitu tipe militeristik. Tipe militeristik ini memiliki sifat menggerakkan bawahannya dengan sistem tidak dapat ditolak
atau cenderung memanfaatkan kekuasaannya. Ya agak keras gitu ya. Tipe ini itu sangat dengan formalitas yang berlebihan. Nah, tadi dia itu memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. Namun, tipe ini memiliki kelebihan juga, sahabat. Yaitu yang pertama, tegas dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua, bawahan ini memiliki sifat disiplin yang tinggi. Karena ya tadi, pemimpin ini lebih ke formalitas yang berlebihan, jadi cenderung lebih keras juga. Namun di sini tadi bawahan memiliki disiplin yang tinggi. Kemudian yang ketiga, merasa aman untuk dilindungi. Karena di sini tentunya untuk tipe militeristik, pemimpin ini memiliki suatu kebijakan atau aturan sehingga bawahan ini merasa lebih aman untuk dilindungi, merasa lebih aman karena pemimpin ini memiliki sikap tegas dan memiliki patokan-patokan gitu loh. Kemudian tipe militeristik ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, suasana itu jadi kaku. Ya gimana gak kaku ya teman-teman, karena tipe militeristik ini memanfaatkan formalitas yang berlebihan, terlihat lebih formal. Pokoknya suasana di sini tuh jadi lebih kaku. Kemudian yang kedua, sulit menerima kritikan. Jadi pemimpin ini sulit menerima kritikan dari bawahannya. Kemudian yang ketiga, lebih tertekan karena banyak aturan. Ya tadi emang tipe militeristik ini tegas dan lebih formal sehingga pemimpin ini memiliki aturan-aturan sendiri. Nah, begitulah sahabat terkait tipe-tipe kepemimpinan. Mungkin kita akan berjumpa pada kesempatan lain kali lagi untuk membahas terkait hal yang lainnya. Dan cukup, mungkin kalau sahabat ingin bertanya terkait tipe-tipe kepemimpinan dapat lihat di komentar saja ya. Jangan lupa subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.